kasih dari tempat tinggi tahta kasih karuniamu mengalir di dalam hati kami, di dalam setiap keluarga kami, setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, dan puji-pujian kami. Karena kami tahu ya Bapa, kasih-Mu yang sempurna melingkupi seluruh hidup kami ya Tuhan. Dan pemeliharaan-Mu senantiasa meneguhkan iman kami bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang sering memberikan rasa takut bagi manusia, tetapi bagi kami dipenuhi dengan keyakinan damai sejahtera Tuhan. Amen. Memerintah hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, itulah yang kami rasakan di siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di tengah-tengah keluarga Bapak John Piero Sinaga, Ibu Risma Simanjuntak. Kami berterima kasih Tuhan karena tempat ini, rumah mereka menjadi tempat kami menyembah Tuhan, memuliakan-Mu di siang hari ini. Dan kami sudah menikmati segala berkat yang disajikan, disuguhkan untuk kami nikmati. Engkau melimpahkan segala kebaikan di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih Bapa dalam surga untuk jemaat kudus-Mu ya Tuhan yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari tempat tinggal kami masing-masing. Kami disatukan di sini untuk bersama-sama dalam persekutuan kami memuliakan Tuhan dan juga diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Diberkati semuanya. Terima kasih atas sukacita yang penuh ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita semua dengan penuh semangat untuk datang ke tempat ini karena ada kasih Tuhan yang terus memberikan kepada kita kerinduan untuk selalu berkumpul bersama sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian kita dari hati kita. Amen. Yang terdalam, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Walaupun cuaca sedikit agak panas, tapi hati kita selalu diberikan kesejukan. Amin. 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 Karena tadi kita sudah menikmati berkat yang luar biasa yang sudah disajikan oleh keluarga di tempat ini. Dan saatnya kita sekarang lebih lagi apabila kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi sumber kesehatan bagi rohani kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah keluarga kita di keluarga Bapak Sinaga pada siang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, mari Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ya kita merenungkan firman Tuhan yang meneguhkan hati kita, yaitu tetap kuat di dalam Tuhan. Dari mana kita ambil ini? Dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Efesus pasal 6. Ya, ini kita pelayanan yang panjang pada hari ini ya, karena sampai nanti sore kita akan ada pendidikan lagi ya, dan kita selesaikan dulu ibadah keluarga kita. Nah, puji Tuhan. Efesus pasal 6 kita akan membaca dari ayatnya yang ke-10. Kita baca ayat 10 sampai ayatnya ayatnya yang ke-14. Oke. Kita membaca sama-sama. 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, mereka tinggalkan kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua pasti sama-sama mengamati atau pasti kita sama-sama mengetahui, melihat ya bahwa di dunia ini bermacam-macam permasalahan manusia. Benar ya Bapak Ibu ya? Bermacam-macam. Setiap kali kita berkumpul juga seperti ini, sebelum ibadah dimulai atau sesudah ibadah dimulai, kita selalu ada cerita tersendiri. Iya, begitu ya. Apakah dari pengamatan kita, ya, apakah kita lihat di jalan, ataukah kita temukan di manalah tempat-tempat kita berjumpa dengan orang-orang, atau kita menonton berita, ya, Bapak Ibu ya. Ya. Tapi tidak ngantuk ya siang ini ya? Tidak. Karena tadi soalnya lumayan menikmatinya ya. Oke, baik. Kalau begitu saya teruskan. Lanjut ya. Ya, mesti digas terus ya. Iya, gas terus, gaspol. Oke. Jadi kita mempunyai bisa ada cerita masing-masing, dan selalu itu ada di tengah-tengah kita dari pengamatan kita, bahwa bermacam-macam permasalahan manusia itu, dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara ya. Dan bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, bisa berminggu, berbulan, bertahun, dan tidak pernah kelar-kelar ya. Tidak pernah selesai-selesai permasalahan itu dari kehidupan ini ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena memang seperti dikatakan tadi di ayatnya yang ke-12 itu, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi pemerintah-pemerintah di sini bukan pemerintah negara ya. Ya, pemerintah negara harus kita hormati. Betul. Ya, karena itu adalah dikatakan hamba Tuhan yang mengatur kehidupan masyarakat supaya tertib. Nah, tapi yang dimaksud di sini pemerintah-pemerintah adalah bahwa ada jauh di atas sana, tapi bukan di tempat Tuhan Yesus, bukan di surga. Dikatakan ada penghulu-penghulu dunia yang jahat ini, dan roh-roh yang jahat di udara memerintah. Nah, namanya juga memerintah, berarti pasti ada yang diperintah. Siapa yang diperintah oleh roh-roh jahat di udara itu? Orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Nah, itu ya. Orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, karena memang usaha daripada roh-roh jahat di udara itu adalah membuat orang supaya jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan Yesus. Karena hanya 2 itu, berpihak pada Tuhan atau berpihak kepada setan, kepada iblis. Hanya itu, Bapak Ibu Saudara, kelompok manusia di dunia ini. Tapi kita memilih berpihak kepada Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi dikatakan tadi ya di ayat 11 itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat manusia aja bisa menghancurkan, apalagi tipu muslihat iblis. Karena apa? Iblis itu jauh lebih pintar dari manusia. Jangan manusia berpikir bahwa manusia lebih pintar dari dia. Tidak bakalan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hanya karena orang dekat dengan Tuhan, makanya dia bisa tahu tipu muslihat iblis. Kalau hanya mengandalkan pikiran dan kemampuan sendiri, mana bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Karena itulah maka sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita harus tahu bagaimana kita menentukan sikap di dalam hidup kita ini. Karena hidup hanya satu kali dari dunia ini kan. Ya. Benar nggak Bapak Ibu? Bisa nggak 2 kali diulang? Nggak bisa. Jadi hidup hanya satu kali kita, maka kita harus memperhatikan garis. Ya kan? Ada garis kan? Garis yang harus kita ikuti. Udah melenceng atau masih di jalur nih? Ya kan? Karena kalau kita melenceng dari garis, dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, berarti kita akan jatuh kepada sebelah, yaitu tadi tipu muslihat iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang belum mengenal kebenaran nggak bakalan sadar akan hal ini. Jadi dia akan hanya mengikuti apa? Mengikuti keadaan. Dan dia bisa bertindak sesuai dengan keadaan, bukan bertindak sesuai dengan kebenaran. Tadi sudah diceritakan ya, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Orang yang jatuh pun masih bisa ketimpa tangga. Begitu kan? Udah jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing pula, ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Artinya permasalahan itu dari satu ke satu, akhirnya itu berderet-deret, akhirnya nggak bisa bangkit lagi. Kalau orang jatuh bisa berdiri, oh berarti dia tahu, dia kuat, dia mempunyai kekuatan, amin. Dia tidak membiarkan dirinya dilemahkan oleh keadaan. Kalau dia sadar Tuhan ada di pihak dia, amin. Iya. Tapi kalau orang udah jatuh, ketimpa tangga, apalagi gigit anjing, iya kan, apes, nggak tahu dia caranya apapun, bagaimana bangkit dari kelemahan, ya kan, serba semua apa merugikan. Dan sekarang pertanyaannya, kalau terus menerus begitu, itu makanya ada orang yang tidak punya pengharapan, nggak punya modal dia untuk kembali ke jalan yang benar, karena udah terlalu jauh dia melangkah. Ya, itu ya. Nah, makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah di dalam Yesus, amin. Kita sudah menerima pencurahan darah Yesus yang sudah menguduskan kita, membasuh segala kesalahan dan dosa kita, dan kita sudah ditempatkan di posisi yang pas, yaitu dalam kehidupan surgawi. Memang kita masih di dunia ini karena ada maksud Tuhan, amin. Kalau enggak sudah dipanggil pulang kita. Ya kan? Tapi belum. Berarti seperti Paulus katakan, aku tahu ya apa dikatakan, kalau aku masih ada di dunia ini karena untuk berbuah. Amin. Iya. Karena ingin menghasilkan buah yang manis, bukan buah yang pahit. Ya kan? Buah yang manis di hadapan Tuhan. Nah, karena itu satu-satunya cara, ya, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, satu-satunya cara bagi kita supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya Bapak Ibu Saudara, kita harus berpihak kepada kebenaran. Amin. Ini bukan karena menangis, guling-guling, berteriak-teriak, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak. Ada satu kebenaran, ruang lingkup kebenaran di mana itu adalah kehidupan kita di situ, di dalam itu, bahwa kita akan selalu kuat di sana. Amin. Jangan keluar dari situ. Ya, ini soal pemikiran, amin. Karena kita bisa berpikir semuanya kan. Kan Tuhan kasih pikiran buat kita. Dan justru pikiran orang lah yang diserang oleh iblis supaya bisa dijatuhkan dengan mudah. Karena apa yang kita pikirkan, itu juga yang akan kita lakukan. Amin. Makanya di ayat 10 dikatakan tadi apa? Di awal kata dikatakan di situ apa? Akhirnya. Apa arti akhirnya Bapak Ibu Saudara? Itu berarti, ya betul, itu sudah berada di dalam kemenangan. Amin. Iya, akhirnya kan kita sudah lebih daripada pemenang. Akhirnya ini bukan usaha kita. Amin. Karena kita tidak bisa memulai dan mengakhiri sesuatu yang dapat membuat kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya sudah katakan tadi, bukan lebih pintar manusia itu dari iblis. Tidak. Ya kan? Itu tidak bisa dilawan dengan perasaan atau dengan logika. Ya kan? Manusia saja tidak bisa, harus ada kebenaran di dalamnya.
Amin. Karena apa? Iblis pun tahu kebenaran dia. Iya, makanya dia bilang waktu dicoba Yesus Kristus di padang gurun itu, jika engkau anak Allah, kata jika di situ menunjukkan bahwa dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Iya, bukan karena dia ragu bahwa Yesus anak Allah, dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi bagaimana menjatuhkan dia? Supaya Yesus tidak bisa layak menjadi juru selamat. Supaya dia menjadi sama semua manusia berdosa. Tapi Yesus Kristus itu adalah benih kebenaran yang dijanjikan ketika Hawa dan Adam jatuh. Bahwa benih perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis. Ya, si ular tua. Maka benih itulah yang terus ingin disingkirkan. Makanya iblis berusaha memusnahkan bangsa Yahudi dari zaman dulu, Bu. Bapak Ibu. Iya, karena dia tahu bahwa janji kepada Abraham, lalu keturunannya akan lahir seorang juru selamat. Jadi itu ingin disingkirkan, benih kebenaran itu. Sekarang di dalam kasih karunia ini ada benih kebenaran kan, yang dititipkan kepada kita kan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iblis ingin menyingkirkan itu dari kehidupan saudara, ya, dan membuat supaya kita lemah di dalam persekutuan itu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di situ dikatakan tadi, akhirnya, ya berarti ini adalah apa? Posisi kita. Amin. Semua orang harus selalu memperhatikan posisinya di dalam suatu perlombaan, apalagi dalam peperangan. Karena kita melawan, dikatakan kan Bapak Ibu Saudara ya, kita bukan untuk berdiam diri saja, tetapi apa? Melawan. Tapi melawan dengan cara bagaimana? Dengan cara fisik? Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak. Karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Iya. Bukan orangnya. Tapi apa? Pemikirannya yang keliru. Harus dikoreksi. Amin. Iya, pemikirannya yang keliru. Orangnya harus kita kasihi. Karena Yesus sudah mati untuknya. Amin. Iya. Nah, makanya dikatakan di situ akhirnya satu-satunya cara adalah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, supaya kita tidak menjadi bagian dari kelompok orang yang menjadi korban. Kan iblis kan selalu mencari korban. Iya, dia kalau bisa dia mengorbankan Tuhan Yesus saja mau dikorbankan. Ya kan? Dan Yesus dikorbankan, tetapi Yesus tetap tidak berdosa. Nah, kalau manusia sekarang ini banyak yang dikorbankan karena dosa kan. Pada umumnya orang berpikir dan pemahaman umum adalah siapa sih orang tua yang adakah seorang ibu yang membenci anaknya? Ada nggak orang tua yang membenci anaknya? Banyak. Yang membunuh anaknya juga ada. Nah, tapi prinsip umum adalah apa? Tidaklah masuk akal kalau seorang ibu yang melahirkan anaknya lalu membunuhnya. Itu tidak masuk akal kan? Tapi itu terjadi nggak? Terjadi, Bapak Ibu Saudara. Iya, anak pantas nggak melawan orang tua dan membunuh orang tuanya? Nggak pantas, tapi walaupun tidak pantas terjadi juga kan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, tipu muslihat iblis itu yang tidak disadari oleh manusia. Sampai dia tidak tahu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena sudah digelapi. Bapak Ibu Saudara, sudah digelapi karena apa? Manusia itu sudah ya kebanyakan Bapak Ibu Saudaraku stres karena keadaan. Iya kan? Bapak Ibu Saudara stres karena keadaan apa? Karena terlalu banyak masalah dan tidak pernah berhenti dan tidak ada kesempatan dia bernapas lega untuk memikirkan ketenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Amin. Iya, jadi kita harus memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita.
untuk melawan tipu muslihat iblis. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi hanya orang yang kuat, dikatakan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya kan? Tidak dikatakan akhirnya kamu kuatlah minum minuman keras. Enggak ada dikatakan begitu. Tidak kan? Akhirnya kamu kuat membenci orang lain. Tidak dikatakan begitu. Akhirnya kamu kuat untuk menyakiti hati orang. Tidak. Akhirnya kamu kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatan itu harus ada sumbernya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Karena setiap hari kita butuh kekuatan. Karena pada dasarnya kita adalah datang dari keadaan manusia yang lemah dalam hubungan kita dengan Adam yang berdosa. Iya. Jadi kita itu Bapak Ibu Saudaraku mempunyai pengaruh dua hal, kutub. Dua kutub. Ya. Yang positif dan yang negatif. Ada itu di dalam diri kita. Tinggal yang mana yang mau kita turuti. Ya, yang mana yang mau kita turuti, yang mana yang mau kita kembangkan, yang mana yang mau kita pelihara, yang mana yang mau menjadi fokus kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam kuat kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi orang sekarang ini lebih banyak berhayal. Ya, mereka akhirnya jatuh kepada tahyul. Tahu kan tahyul kan, Bapak Ibu Saudara? Iya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau sudah terlalu banyak permasalahan di dalam kehidupannya, nanti dia bilang ada suara-suara, ya kan, yang membisikkan ke dalam telinganya supaya dia membunuh anaknya. Wah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, suara apa? Ya kan ya, skizofrenia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Itu sudah membuat keadaan kalut akal sehatnya itu, sehingga saraf-saraf tidak berfungsi dengan baik, ditambah lagi tidak ada kebenaran di dalam kehidupannya, ya sudah selesai sudah. Iblis sudah cepat sekali masuk ke sana kan, merasuk ke sana. Ya, ada suara-suara katanya membisikkan kepadanya supaya dia membunuh anaknya. Seorang ibu yang membesarkan anaknya, melahirkan anaknya, bisa tega seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Dan itu kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita macam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Sekali lagi, karena mereka tidak mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Apa itu orang tidak beragama? Oh, jangan ditanya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang-orang yang membawa bom bunuh diri itu memang mereka orang bukan beragama. Orang beragama semua itu. Iya. Iya kan? Orang-orang yang copet di pertigaan sana, di lampu merah. Apa itu bukan orang beragama? Orang beragama juga itu, ya kan? Iya. Unang buat tamu itu dompet pahala kita harus sasaran. Ya kan? Mana itu? Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Jadi sudah nggak tahu lagi yang mana, nggak milih-milih lagi, ya kan? Jadi karena apa? Udah gelap mata. Kan gitu saudaraku yang kasih. Nggak ada dia punya satu modal untuk berhenti dari tidak melakukan apa yang jahat. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tidak mempunyai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita ini, kita pun tidak ada yang kebal. Saya kasih tahu aja Bapak Ibu Saudara. Orang percaya pun bukannya dibius dia, orang kudus pun bukannya dibius dia untuk tidak bisa jatuh ke dalam kekeliruan. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya cara untuk kita tetap berdiri di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Hanya bagaimana caranya kan gitu Bapak Ibu Saudara, ya kan? Iya. Senang nggak kalau bisa Bapak Ibu Saudara kita dapat banyak duit gitu, ya kan? Atau daun-daun pohon itu bisa jadi duit, senang nggak? Senang. Tapi caranya bagaimana kan begitu? Iya, mustahil.
Mustahil itu ya kan. Nah, makanya kita harus berpikir apa yang masuk akal menurut firman Tuhan. Amin. Bukan yang tidak masuk akal. Pelayanan kita pun harus masuk akal. Kan begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah maka dikatakan di situ ayat 11 itu apa yang pertama dikatakan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Jadi berarti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini sebenarnya setiap saat kita berada di dalam posisi peperangan. Bukan kepada manusia, tapi peperangan terhadap pengaruh buruk daripada kuasa kegelapan itu. Maka dikatakan harus mempunyai perlengkapan. Bukan hanya mempunyai perlengkapan Bapak Ibu Saudara, harus bisa apa? Kalau para militer misalnya mengadakan peperangan, apakah semua boleh maju perang? Ya semua prajurit bisa maju perang? Enggak bisa. Siapa yang bisa menggunakan alat ya yang sudah terlatih itu yang maju. Ya mati konyol namanya. Ya kan? Kalau misalnya prajurit yang tidak mempunyai kemampuan memakai alat untuk bisa bertempur, itu namanya mati konyol. Ya. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memahami banyak kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itulah senjata Allah saat ini. Saudaraku, Allah tidak bekerja saat ini secara tahyul dengan hayal manusia, imajinasi orang. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, aku merasakan Tuhan hadir di ruangan ini. Bapak Ibu Saudara, bukan karena soal perasaan. Memang Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Yang penting adalah kita menyadarinya atau tidak. Kan begitu. Kita harus menyadarinya bahwa Allah beserta kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kesadaran ini yang terus dibangkitkan. Amin. Kesadaran ini yang terus dipupuk supaya kita selalu bisa dengan mudah aware, dengan sadar kita bahwa setiap saat ada Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, jadi gunakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan. Tidak dikatakan bertahan dengan pura-pura menjadi orang yang lemah. Oh, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan bertahan dengan orang seperti orang yang pura-pura lemah, menyerah begitu saja. Loh, Bapak Ibu Saudara, memang saudara pikir iblis punya belas kasihan kepada kita? Nggak punya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Walaupun ada dibilang simbolis naburju, iblis yang baik. Mana ada itu? Nah, ada simbolis naburju, saudaraku. Dia tetap, kalaupun dia pura-pura baik, tapi suatu saat dia akan mematikan. Ya, tuh. Ya kan? Percayalah kepada kebenaran firman Allah. Karena hanya kebenaran firman Allah yang murni dan yang bisa diterima masuk akal selamanya. Iya. Kaki saudara hanya bisa berdiri di situ, lutut saudara hanya bisa kuat di situ. Ya kan? Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena itu dikatakan, ingat ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak. Karena darah dan daging itu sudah dikorbankan di atas bukit Kalvari, yaitu Yesus Kristus di dalam tubuhnya, dan itu sudah selesai. Amin. Jadi perjuangan kita bukan di situ lagi. Ya kan? Yesus Kristus sudah mengorbankan tubuhnya, darah dan dagingnya yang sempurna itu mewakili perjuangan kita. Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib dan Dia berkata sudah menang, sudah selesai. Amin. Iya, sekarang kita mengikuti kehidupannya yang rohani. Mengikuti kehidupan Yesus yang rohani tidak bisa itu dilakukan semata-mata karena pengetahuan jasmani. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Nggak dapat itu. Nggak ketemu, nggak nyambung, nggak bisa nendang.
Ya kan? Iya Bapak Ibu Saudara, nggak bisa menang. Pasti kalah melulu. Nah, karena itu, ya, saudaraku, tadi sudah saya katakan, bagaimana orang tahu ada kuasa yang tidak kelihatan? Dengan cara pergi kepada dukun, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kepada orang pintar. Katanya orang pintar, yang pergi ke situ adalah orang yang, itu. Iya kan? Nah, samalah mereka semuanya akhirnya kan menjadi korban daripada penipuan, dikatakan tipu muslihat daripada iblis. Bapak Ibu Saudara, tipu muslihat ini bukan hanya tipu, ada muslihatnya lagi. Berarti apa? Licin, ya, licin dan licik, dan itu sekilas nggak bisa, Bu. Kita ketahui itu, Bapak Ibu, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa bilang, udah tanpa firman juga saya udah tahu kok. Nggak mungkin, tidak bisa, ya kan? Nggak bisa. Karena itu bukan persoalan darah dan daging. Ini ada persoalan sesuatu yang tidak kelihatan tetapi nyata. Apa itu? Pocong ya? Bukan. Sudah. Tidak kelihatan tetapi apa? Nyata. Karena itu adalah sebuah kuasa yang menggerakkan jalan pikiran manusia. Ya, roh-roh kegelapan dikatakan penguasa di udara. Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, solusinya adalah mesti ada solusi kan? Harus ada jalan keluarnya. Bagaimana saudaraku? Ya. Dan itu kembali kepada pilihan masing-masing orang. Amin. Iya. Sesudah pilihan itu diperlihatkan di ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata dunia. Tidak, senjata Allah. Ada satu rangkaian, Bapak Ibu Saudaraku, perlengkapan senjata Allah, senjata manusia aja, ya seperti misalnya pistol atau ya segala macam alat perang, ya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengoperasikan itu kan? Iya. Orang-orang yang sudah dilatih. Apalagi ini adalah perlengkapan senjata Allah. Kamu pikir seenak itu, segampang itu tahu? Ya kan Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang tekun yang tahu itu. Yang bisa masuk ke dalam ruang pengetahuan dan rahasia-rahasia itu. Iya. Orang yang tekun saja tidak cukup, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi harus di dalam ketekunan yang benar. Karena banyak orang giat-giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Hasilnya sia-sia juga kan? Ya, saudara. Jadi ini sesuatu yang unik. Dan memang ini adalah sesuatu yang menarik untuk dicermati, untuk kita perhatikan. Karena dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh, tidak dikatakan sebagian-sebagian, hanya ya sedapatnya aja lah, sesempatnya aja lah, ya kan? Kalau diajak belajar firman Tuhan, ya maaf terus, ya kan? Ya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi belajar untuk mengasihani diri sendiri, belajar untuk mencari alasan untuk membenarkan diri sendiri, itulah daging. Saya tanya, di orang percaya masih ada nggak itu? Masih. Tinggal orang percaya itu mau nggak mengikutinya atau tidak. Kalau tidak mau mengikutinya berarti menang. Berhasil dia mempergunakan alat persenjataan Allah yang mematikan bagi kuasa iblis. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bertanya, anak-anak bisa nggak menggunakan senjata dengan benar? Tidak bisa. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada seorang ayah yang di kepolisian karena anaknya, karena pistolnya
tidak disimpan dengan baik, lalu anaknya dianggap itu mainan, tembak, bapaknya mati. Iya, karena dia pikir itu pistol air kali, mainan air kan, pistol air. Tapi namanya anak-anak semua kan masih serba mainan, apa aja mainan semuanya, makanya barang-barang cepat rusak. Nah, itu jadi tidak bisa anak-anak menggunakan alat-alat yang berfungsi mematikan. Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan itu bagaimanapun kita harus dewasa di dalamnya. Amin. Iya, harus matang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, bisa masak enggak Bapak Ibu Saudara? Hanya 1 menit udah langsung matang semuanya. Enggak, lama. Iya, lain dengan saya. Kalau saya masak langsung, ya, hangus, gosong, kencingnya gosong. Bapak Ibu Saudara, kemudian ada orang yang nelpon, ya kan, udah asik. Oh ya, oh begitu ya Pak ya. Oh ya, baguslah Pak. Kembali lagi ke dapur apa? Gosong semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tapi kalau seorang ibu, walaupun banyak yang dikerjakan di sana, jemur kain ini dan seterusnya, tetap bisa semua diingat, ya kan? Nah, itu bedanya talentanya. Karena apa? Mereka terlatih di situ, ya kan? Instingnya lebih kuat. Nah, itu. Ya, kita harus menghargai, amin. Iya. Memuji mereka dengan kecakapan mereka, ya, yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa memasak yang terbaik buat keluarganya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya, senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Firman Tuhan. Lihat, dikatakan, ya betul. Itu adalah firman Tuhan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Di Efesus pasal 5, Paulus katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, jangan habiskan waktu saudara untuk sesuatu yang sia-sia. Buat apa? Amin. Orang sudah berusaha kerja keras saja, bekerja bukan 24 jam katanya, 25 jam kalau memang ada 25 jam katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, masih tetap aja dia merasa belum semua keinginannya tercapai. Saudaraku, apalagi orang yang buang-buang waktu, masih main-main, masih bermalas-malasan, dan tidak mau memahami kebenaran firman Tuhan karena alasan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin bisa menjadi dewasa, ya saudara. Nah, karena itu, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan buktinya adalah tetap apa? Tetap berdiri, saudaraku. Ya, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ada nggak orang percaya, orang kudus Tuhan, milik Tuhan, yang berupaya untuk melarikan diri dari persekutuan orang percaya, ya kan? Supaya dia bisa bebas melakukan keinginannya di luar sana. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, mereka berusaha ingin mendengarkan tiupan-tiupan angin di luar sana yang mengkorek telinga mereka, ya, mengorek telinga mereka yang gatal, ya, dengan supaya mereka bisa hahaha. Dan dengan begitu mereka membenarkan diri bahwa mereka sudah benar apa yang dilakukan di setiap hari. Kalau dikasih karunia tidak bisa begitu. Amin. Kita harus benar seperti yang firman Tuhan katakan, bukan menurut selera masing-masing. Bapak Ibu Saudara lalu membenarkan diri, oh ya kami juga dengar firman kok. Ya, firman yang bagaimana yang kamu dengar? Di mana komitmenmu di dalam persekutuan? Benar Bapak Ibu Saudara? Itulah jemaat apa? Galatia. Galatia yang berusaha mendengarkan ajaran dari orang yang dari luar, dan akhirnya Paulus mengatakan apa? Kamu orang Galatia, masa orang percaya belajar jadi bodoh? Belajar jadi pintar dong. Amin. Itu yang benar. Belajar jadi bijaksana.
belajar menjadi hidup kudus, hidup benar, hidup bertanggung jawab. Amin. Iya, hidup mengasihi. Itu poin-poinnya. Belajar untuk bisa menyampaikan Injil keselamatan kepada orang lain. Nah, itu yang Allah hargai. Bukan imajinasimu. Ya kan? Dimana engkau menciptakan sendiri seperti apa hidupmu di dunia ini. Tidak bisa engkau menciptakan pola hidupmu. Hanya yang kau mengerti dari firman Tuhan yang dapat membimbingmu untuk kau tahu kemana arah hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Tidak bisa dengan imajinasimu. Seperti apapun tingkat pendidikanmu, tidak bisa. Hanya pimpinan Roh Kudus yang bisa menciptakan sebuah pola seperti yang Tuhan mau di dalam Kristus hidupmu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Memang di situ kesetiaanlah yang sangat menonjol. Kesetiaan Kristus Yesus Tuhan kita adalah teladan yang sempurna buat kita. Itu adalah patron, gambar yang jelas. Kalau kita tahu dari firman-Nya, maka pikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku, akan melihat ke arah mana hidup kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita semakin diyakinkan dengan pengharapan yang nyata di dalam Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Masalah-masalah di dunia ini terus akan menekan hidup manusia supaya manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau bisa iblis dia mau supaya manusia mengakhiri hidupnya karena dia tidak sanggup lagi untuk menghadapi beratnya persoalan hidup ini. Dan akan didorong terus ke sana. Ya kan? Saudara, supaya manusia itu hopeless. Supaya manusia itu tidak lagi mempunyai pengharapan. Ya kan? Apa-apa Tuhan yang disalahkan. Kan begitu, saudara. Ya kan? Karena di dunia ini persoalan sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan lingkungan, semua serba persoalan. Cuaca, alam semesta, Bapak Ibu Saudara, bukan bertambah lebih baik. Tidak. Alkitab mengatakan dunia ini akan terjun ke arah keinginannya sendiri, tapi orang benar akan tetap bertahan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kesimpulannya dikatakan di ayat 14, dikatakan apa? Efesus 6 ayat 14 kita baca. Jadi berdirilah tegap. Amin. Iya, berdirilah tegap, jangan goyah. Amin. Karena apa? Kalau kita goyah berarti kita ada di dalam ketakutan, ada di dalam kekhawatiran. Sendi-sendi kita, fisik kita, tubuh kita tidak sehat. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita goyah. Tapi di sini dikatakan berdirilah tegap. Jadi ada suatu apa? Sikap yang jelas dan berada pada posisi kebenaran firman Allah. Dan itu karena pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita dipenuhi dengan pengertian demi pengertian. Amin. Sehingga kita tidak terombang-ambing, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak terombang-ambing, ya. Itu bukan berarti saudara dan saya setiap hari selalu aja tegar terus, ya kan? Nggak pernah sedih, nggak pernah ada ketakutan. Bukan begitu maksudnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Tetapi pengharapan kita itu selalu terus nyata di dalam suka maupun duka. Iya. Sehingga kita tidak bisa dijatuhkan kepada ketidakbenaran oleh karena situasi-situasi yang terjadi di dunia ini. Ya. Karena apa? Karena pengharapan kita nyata di dalam Kristus kita menerima yang jauh lebih baik. Bukan manusia yang menciptakan itu dan menghadirkan itu di dalam hidup saudara, tidak. Allah yang bekerja, turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi mereka, setiap orang percaya yang mengasihi Dia. Bukan bagi semua orang, karena tidak semua orang mengasihi Tuhan. Amin. Iya, jelas di situ. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdirilah tegap, ya. Karena kasih membuat kita tetap bisa berdiri tegak. Amin. Kasih Allah, kasih Kristus Yesus. Berikat pinggangkan apa? Kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi ada pertahanan kita. Ikat pinggang itu kan untuk apa? Mengikat supaya tidak kendor.
Amin. Ya. Iya, supaya semangat kita tetap terjaga. Harus ada firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Amin. Firman kebenaran yang terus menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara, karena permasalahan dalam hidup kita ini tidak akan berhenti dan tidak akan menjadi berkurang. Orang yang setia kepada Tuhan, tidak ada janji Tuhan mengatakan Tuhan akan menyingkirkan masalah-masalah dari dalam kehidupannya. Tidak ada. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan memberikan kekuatan supaya tetap berdiri dan kamu tetap menang sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah maka kita bersyukur siang hari ini, dan bulan depan kita akan bertemu lagi di ibadah keluarga yang sudah dijadwalkan. Ya. Dan sangat bersyukur siang hari ini. Terima kasih untuk keluarga Bapak Sinaga ya di tempat ini. Terima kasih semuanya, hidangan, makanan yang luar biasa kita sudah nikmati. Ya, terlebih lagi di atas semuanya itu makanan firman kebenaran Tuhan yang sudah membuat kita tetap kuat dan kita semangat melakukan segala tugas pekerjaan kita. Amin. Tanggung jawab kita. Percayalah, Tuhan Yesus, Tuhan kita akan selalu menyertai kita semuanya, dan Dia sudah menyediakan yang terbaik untuk hidup kita. Tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, tanpa bantuan pertolongan daripada Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus, rasa-rasanya kami Tuhan menghadapi keadaan dunia ini, bisa kami menjadi jatuh terombang-ambing oleh karena keadaan, dan oleh karena kami tidak memiliki kekuatan untuk bisa tetap bertahan. Tetapi kami bersyukur ada kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan hati dan pikiran kami, roh dan jiwa kami, dan juga raga kami untuk senantiasa bersemangat ya Tuhan, dan dengan penuh kerendahan hati menyerahkan semua persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami percaya dengan campur tangan Tuhan, kami bisa tetap berdiri tegak, memuliakan Engkau, dan memberitakan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena Engkau menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga untuk saudara kami yang mengikuti dari live streaming. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, saudara-saudaraku. Ya, selamat siang. Oh ya, oke. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Ya.